Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pembelajaran Efektif. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas makalah kami tentang pembelajaran siswa di kelas yang beragam. Saya sendiri, Ayu Fitrianingsih, sebagai moderator, dan rekan saya Fania Perdisa Putri sebagai pemateri. Dan saya Nuriawan Agustin sebagai pemateri. Baiklah, kami akan langsung memaparkan penjelasan makalah kami yang akan dibacakan oleh Fani April Dwi Saputri. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang dukungan teoritis dan empiris. Nilai-nilai perspektif filosofis dan politik mempengaruhi praktik mengajar di kelas yang beragam. Dan inilah masalah yang perlu diperhatikan oleh guru-guru pada saat yang sama. Para guru harus memberikan perhatian pada dasar pengetahuan yang mendeskripsikan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak dan dengan berkebutuhan khusus dan mereka yang berasal dari beragam budaya. Berikut ada beberapa yang dijelaskan dalam dukungan teoritis dan empiris ini. Yang pertama yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan sekolah yang memastikan ketersediaan kondisi yang tidak memihak, adil, pantas, dan sama untuk seluruh mahasiswa adalah sekolah yang memperlihatkan ekuitas. Yang artinya sekolah harus mampu menyediakan pelayanan yang baik kepada seluruh peserta didik meskipun dengan berbagai latar belakang yang berbeda sebagai modal keberhasilan pendidikan. Para pendidik meski memiliki tanggung jawab yang memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Yang kedua yaitu perlakuan diferensial terhadap siswa. Salah satu body of rights telah mendokumentasikan ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang ada dalam pendidikan secara keseluruhan. Yang lain telah mendokumentasikan adanya perlakuan diferensial terhadap siswa oleh guru dalam kelas. Yang ketiga yaitu kemampuan gaya dan preferensi belajar. Perspektif ini tentang keanekaragaman yang perlu dipertimbangkan guru kelas adalah pertimbangan yang terlihat dalam kemampuan siswa, talent, dan gaya belajar. Bagaimana kemampuan dan pendekatan belajar siswa dapat yang sangat bervariasi, kemudian berbagai memproses informasi dan kognitif emosional. Yang keempat yaitu perbedaan dalam gaya kognitif dan gaya belajar. Variasi gaya kognitif dan gaya belajar utama dalam hal bagaimana siswa mempersepsi dunianya dan bagaimana mereka memproses dan melakukan refleksi terhadap informasi. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan dalam otak, referensi, dan sebagian budaya lainnya. Kemudian yang kedua yaitu eksepsionalitas atau keluarbiasaan. Seorang pendidik juga haruslah memiliki kesiapan mental guna mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam melaksanakan kegiatan belajar. Salah satu tantangan yang sering kali dihadapi oleh seorang pendidik adalah keragaman dari peserta didik. Salah satu tantangan yang sering kali dihadapi oleh seorang pendidik adalah keragaman dari peserta didik.
Salah satu bentuk keanekaragaman peserta didik adalah eksposional atau keluarbiasaan terhadap dua jenis kasus yang termasuk ke dalam kategori luar biasa, di antaranya kasus disabilitas dan siswa gifted. Yang ketiga yaitu budaya, etis, dan ras. Yang pertama, perspektif tentang budaya, etis, dan ras. Indonesia memiliki banyak berbagai budaya, bahasa, agama, dan ras, dan memiliki perbedaan kelas-kelas sosial tertentu dan perbedaan gender dalam suatu kelas di sekolah memiliki peserta didik yang berbeda kebudayaan, bahasa, dan ras. Yang kedua, kemudian menangani siswa-siswa di kelas dengan ras dan budaya yang beragam. Bagi seorang pendidik yang baru mengajar, cara menangani peserta didik yaitu dengan mengetahui yang dimiliki pendidik dan sikap dari pendidik sendiri terhadap peserta didik. Yang terpenting adalah pendidik harus memastikan bahwa kurikulum yang digunakan adil dan relevan secara kultural, dan pendidik harus menggunakan strategi mengajar yang efektif dan responsif secara kultural. Ada poin-poin yang terdapat dalam budaya, etis, dan ras ini, yaitu yang pertama mengembangkan pemahaman kultural dan kesadaran diri. Yang kedua, menciptakan kurikulum yang relevan secara kultural dan bersifat multikultural. Yang ketiga, menggunakan pedagogi yang relevan secara kultural. Yang keempat, mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang kelima, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Yang keenam, memberi perhatian pada gaya belajar sebagai belajar. Yang ke-7, assigning competence. Yang ke-8 yaitu menerapkan pengajaran strategi. Yang terakhir yaitu memberi perhatian kepada motivasi. Selanjutnya yang terakhir, keanekaragaman religius. Kebijakan yang lebih besar tentang peranan agama di sekolah tertentu kiranya berbeda di luar pengaruh seorang guru, akan tetapi guru dapat memainkan peran virtual dalam mengerjakan tentang agama yang memberikan teladan terhadap sikap menghormati dan toleransi terhadap berbagai macam keyakinan religius. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fani April yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan saya bacakan. Yang selanjutnya yaitu keberagaman bahasa. Keanekaragaman bahasa merepresentasikan salah satu perubahan signifikan dalam demografis sekolah di Indonesia. Hampir semua siswa di Indonesia memiliki bahasanya sendiri yang berasal dari bahasa daerah. Tidak semua siswa yang bersekolah di sekolah yang sama memiliki bahasa daerah yang sama. Oleh karena itu, mereka harus mempelajari bahasa yang semua orang mengerti dan paham, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa nasional. Pendidik harus mengenali bahasa itu sebagai salah satu faktor besar di sekolah dan mengembangkan berbagai cara untuk menangani peserta didik yang berbicara dengan berbagai macam dialek atau bahasa yang berbeda sebagai bahasa daerahnya. Penting untuk ditekankan bahwa orang-orang yang berbicara dengan dialek tertentu atau bahasa daerah bukan berarti menggunakan bahasa yang kampungan, melainkan mereka masih dan ingin selalu mencintai dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Cara menangani keanekaragaman bahasa di kelas. Sikap seorang pendidik untuk menangani keanekaragaman bahasa yang dimiliki para peserta didiknya, yaitu dengan memaksimalkan input bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dengan itu akan membantu peserta didik menguasai bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan gender. Yang pertama, sifat perbedaan gender. Apa perbedaan anak
perempuan dan anak laki-laki. Kebanyakan studi tidak menemukan perbedaan besar yang melekat pada anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kemampuan kognitif secara umum pada Halpen dan Lamay 2008. Akan tetapi, Diane Halpen dalam AREN 2008 mengatakan bahwa memang ada beberapa perbedaan. Anak perempuan menunjukkan kinerja yang lebih baik di bidang seni bahasa, pemahaman bacaan, dan komunikasi tertulis dan lisan. Sementara anak laki-laki sedikit unggul di bidang matematika dan penalaran matematis. Sebagian lainnya ada yang mengatakan bahwa perbedaan gender dan kaitannya dengan kognisi dan prestasi mungkin bersifat situasional. Dalam kepribadian dan fisik, perbedaan tersebut lebih nyata dan konsisten. Laki-laki tampak lebih asertif dan memiliki self-esteem yang lebih tinggi dibanding perempuan. Yang kedua, asal-muasal perbedaan gender. Asal-muasal perbedaan gender yang pertama adalah nature, yaitu aspek biologis dan hormon yang mempengaruhi jenis permainan. Perbedaan yang kedua ialah nurture. Perbedaan ini berbentuk karena adanya proses belajar dari lingkungan di mana mereka tinggal. Selanjutnya, stereotip dan perlakuan diferensial. Semenjak kecil, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tua. Maka, laki-laki dan perempuan belajar dengan cara yang dipelajari di rumah. Selanjutnya, menangani perbedaan gender di kelas. Yang pertama, sadari tentang keyakinan dan perilaku. Yang kedua, pantau frekuensi dan sifat interaksi verbal. Yang ketiga, pastikan bahwa bahasa dan materi kurikulum bebas gender dan berimbang. Selanjutnya, beri tugas-tugas kelas kepada anak dengan cara equitable atau seimbang, adil, fair, dan temukan cara agar anak laki-laki dan anak perempuan dapat bermain bersama dengan tenang dan aktif. Selanjutnya, dorong siswa untuk reflektif terhadap hasil kerja dan sikapnya sendiri dan diskusikan tentang stereotip peran jenis dengan siswa. Tunjukkan sikap hormat kepada seluruh siswa dan tentang anak laki-laki dan anak perempuan dengan cara yang baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuryawana Agustin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu perbedaan kelas sosial. Socio-economic status atau SES merupakan istilah yang menunjukkan perbedaan-perbedaan individu dalam kelas sosial di masyarakat Barat. Beberapa karakteristik yang menentukan identifikasi kelas sosial seseorang adalah pekerjaan, penghasilan, kekuasaan politis, pendidikan, lingkungan tempat tinggal, dan latar belakang keluarga. Akan tetapi, garis batas-batas di antara SES itu tidak selalu ditetapkan dengan jelas. Karena SES terbilang relatif, seseorang bisa saja tinggi di salah satu karakteristik, tetapi tidak begitu tinggi di karakteristik lainnya. Satu, karakteristik dan kinerja siswa-siswa dengan SES rendah. Yang kedua, perlakuan diferensial terhadap siswa-siswa dengan SES rendah. Yang ketiga, menangani siswa-siswa dengan SES rendah. Selanjutnya, beberapa pemikiran akhir dan isu-isu tingkat sekolah. Semua masalah yang terkait dengan keanekaragaman tidak dapat diatasi oleh guru. Sebaliknya, hal itu membutuhkan tindakan tingkat sekolah untuk membuat sekolah yang lebih sensitif terhadap siswa-siswa yang berasal dari beragam latar belakang dan dengan berbagai kebutuhan khusus.
Salah satu temuan paling konsisten dari penelitian adalah tracking berdasarkan kemampuan atau retensi tidak mendukung prestasi. Praktik semacam itu juga memiliki konsekuensi yang merugikan bagi siswa-siswa minoritas. Jadi, langkah yang baik untuk memulai reformasi adalah dengan mengurangi atau menghapus tracking. Banyak sekolah saat ini sedang mengembangkan kurikulum interdisipliner yang banyak menyadarkan diri pada pembelajaran kooperatif untuk penerapan tes-tes standar dan pengelompokan yang fleksibel. Terima kasih kepada Gustin yang telah menyampaikan materi makalah kami. Itulah penjelasan kelompok kami tentang pembelajaran siswa di kelas yang beragam. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.